Berlubang dan sobek. Uang kertas ini tak lagi berwujud layaknya uang. Uang dalam foto-foto ini milik Putri Budin dan sempat viral di Jagadmaya. Semua ini terjadi karena Putri lupa uang yang sedianya diberikan kepada sang nenek ia simpan di lemari tua. Uang jutaan rupiah pun lenyap setelah menjadi konsumsi binatang rayap. Kaget banget sih, ini aku masih merinding soalnya masih kayak pas ngelihatnya itu di map itu dia udah jadi sarang rayap gitu dan langsung aku buang, bener-bener sekaget itu. Terus yang plastik akhirnya aku foto gara-gara emang gila, duit sebanyak ini lemes aja gitu ngeliat. Apakah kalian ingin bernasib sama dengan orang yang ada di video tadi? Tentu saja tidak, bukan? Nah, jika kalian tidak ingin bernasib sama dengan orang yang di video tadi atau memiliki uang yang bernasib sama seperti gambar yang ada di belakang Ustazah ini, nah maka mari kita menggunakan uang kita dengan bijak dan juga pintar. Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah dengan belajar mengenai lembaga jasa keuangan. Nah, kenapa sih Ustazah kita harus belajar tentang lembaga jasa keuangan? Nah, coba Ustazah tanya, adakah di kelas ini yang sudah pernah bertransaksi menggunakan bank? Adakah di kelas ini yang sudah tahu apa itu pasar modal? Adakah di kelas ini yang pernah bertransaksi saham? Ustazah yakin jawaban rata-ratanya adalah tidak. Nah, karena itu, maka mari kita mempelajari lembaga jasa keuangan sebelum kita bernasib sama dengan orang yang ada di video tadi maupun memiliki uang seperti gambar yang ada di belakang Ustazah ini. Nah, sebelum kita lebih lanjut belajar tentang lembaga jasa keuangan, mari kita berkenalan dulu dengan gerbangnya lembaga jasa keuangan. Siapa dia? Oke, 1, 2, dan 3. Dia adalah Otoritas Jasa Keuangan. Siapa dia? Adakah di sini yang pernah berkenalan dengan dia ini? Saya yakin rata-rata jawabannya tidak pernah. Nah, Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang tugasnya adalah memberikan izin kepada lembaga keuangan untuk beroperasi. Karena itu, makanya di awal tadi Ustazah menyebut OJK adalah gerbangnya lembaga keuangan. Selain tugasnya memberikan izin, lembaga jasa keuangan juga memiliki tugas pokok. Apa itu tugas pokoknya dia? Tugas pokoknya OJK itu adalah mengatur dan mengawasi seluruh lembaga jasa keuangan yang ada di Indonesia. Mulai dari itu lembaga keuangan yang bersifat offline atau yang bisa kita temui di pinggir-pinggir jalan, ataupun yang bersifat online yang bisa kita jumpai di Play Store. Semua itu harus mendapatkan izin dan juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kemudian Otoritas Jasa Keuangan ini dia juga harus memiliki sifat independen. Ada yang pernah mendengar sifat independen? Ya, sifat independen adalah sifat yang tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh pihak manapun. Kenapa demikian? Ya, coba kita bayangkan ya, jika Otoritas Jasa Keuangan yang tugasnya adalah mengatur dan mengawasi lembaga keuangan mendapat intervensi dari petinggi lembaga keuangan tersebut, apa yang akan terjadi? Maka oknum Otoritas Jasa Keuangan tersebut akan berakhir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena itu, pegawai ataupun lembaga Otoritas Jasa Keuangan ini dia harus memiliki sifat independen atau tidak boleh mendapatkan intervensi dari pihak manapun. Nah, Otoritas Jasa Keuangan ini dia didirikan karena amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Itu berarti Otoritas Jasa Keuangan ini berdiri mulai tahun 2011. Terus pertanyaannya, apakah lembaga keuangan tidak ada sebelum tahun 2011? Tentu saja ada. Terus siapa yang mengatur dan mengawasinya?
Ya, sebelum tahun 2011 ada dua lembaga yang mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan. Dan lembaga jasa keuangan tersebut dibagi ke dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah bank dan kelompok yang kedua adalah lembaga keuangan non-bank. Untuk bank, yang mengatur dan mengawasi dia adalah Bank Indonesia. Sementara untuk lembaga keuangan non-bank, yang mengatur dan mengawasi dia adalah BAPEPAM LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Jadi, sebelum ada OJK, lembaga yang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan adalah Bank Indonesia dan BAPEPAM LK. Terus nasibnya gimana Ustazah dengan dua lembaga tersebut setelah adanya OJK? Ya, jadi setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan, kedua lembaga tersebut untuk Bank Indonesia itu masih tetap ada sampai sekarang. Nah, kemudian untuk BAPEPAM LK itu berganti nama menjadi OJK ini, gitu ya. Jadi si BAPEPAM LK berganti nama menjadi OJK, sementara itu untuk si Bank Indonesia tetap beroperasi tetapi memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda yang akan kita bahas di bab selanjutnya. Nah, sebenarnya banyak sekali lembaga keuangan yang diawasi oleh OJK ini. Yang pertama ada bank, yang kedua pasar modal, ada juga nanti yang disebut asuransi, ada pegadaian. Tetapi khusus di video ini Ustazah hanya akan membahas tentang bank. Jadi, apa itu bank? Nah, bank ini disebut sebagai lembaga intermediari. Apa itu lembaga intermediari? Jadi, lembaga intermediari adalah lembaga penengah. Kenapa disebut sebagai lembaga penengah? Ya, karena bank ini dia menjadi penengah atau menjadi perantara dari nasabah surplus dan nasabah defisit. Siapa itu nasabah surplus? Nasabah surplus adalah nasabah yang kelebihan uang, dan nasabah defisit adalah nasabah yang kekurangan uang. Siapa itu nasabah surplus? Nasabah surplus adalah kira-kira kalau orang itu datang ke bank dan dia punya banyak uang, kira-kira dia ngapain? Ya, dia adalah menabung. Jadi nasabah surplus adalah nasabah yang datang ke bank tujuannya untuk menabung. Nah, untuk nasabah defisit atau nasabah yang kekurangan uang, kira-kira orang yang datang ke bank karena kekurangan uang, dia ngapain? Ya, dia meminjam uang. Jadi, nasabah surplus adalah nasabah yang datang ke bank dengan tujuan meminjam uang. Jadi sebenarnya bank ini hanya menjadi perantara. Misalnya Ustazah nih punya banyak uang gitu ya, datang ke bank untuk menabung. Nah, kemudian ada fulan datang ke bank juga, tapi tujuannya adalah meminjam uang. Sebenarnya uang yang Ustazah tabung itu tidak disimpan di bank, tapi dikemanakan? Ya, dipinjamkan lagi ke fulan. Makanya ketika semua orang Indonesia itu sepakat atau kompak mengambil uangnya di bank, bank itu akan bangkrut. Kenapa? Ya karena tidak ada uangnya di bank tersebut. Nah, karena itu maka bank ini ada lembaga yang menjaminnya. Siapa dia? Dia adalah lembaga penjamin simpanan. Jadi, untuk kalian yang ingin menabung di bank tapi takut kalau sewaktu-waktu bank itu bangkrut, tidak usah khawatir. Kenapa? Karena ada yang disebut lembaga penjamin simpanan. Siapa itu lembaga penjamin simpanan? Ya, dari namanya juga sudah jelas ya, lembaga penjamin simpanan adalah lembaga yang tugasnya menjamin simpanan para nasabah. Jadi kalau kalian menabung di bank kemudian tiba-tiba banknya bangkrut, maka uang kalian pasti akan kembali lagi. Kenapa? Karena ada si LPS ini. Jadi LPS ini dia sangat bermanfaat sekali untuk para nasabah. Nah, ini juga yang membedakan antara bank dengan lembaga keuangan lainnya seperti koperasi. Kenapa? Karena kalau di koperasi
Koperasi dan bank kita sama-sama bisa menabung di kedua lembaga tersebut, tetapi tabungan kita di koperasi tidak ada yang menjamin, sementara tabungan kita di bank ada yang menjamin, yaitu LPS. Jadi jika koperasi dan bank itu sama-sama bangkrut, maka uang di koperasi kita hilang, sementara uang di bank kita kembali. Nah, tentunya ini ada syaratnya ya. Syaratnya atau uang yang dijamin oleh LPS itu maksimal adalah 2 miliar. Jika kalian memiliki uang lebih dari 2 miliar, maka jangan ditaruh di satu bank saja. Kenapa? Ya karena LPS hanya menjamin sampai 2 miliar. Untuk jenis-jenis bank akan kita bahas di video selanjutnya ya. Untuk video ini Ustazah cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di kolom komentar dan tidak lupa juga untuk subscribe. Ya, sekian dari Ustazah. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.